Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita akan coba intip market hari ini dan watchlist saham nih buat besok teman-teman. Sepertinya sih besok marketnya nggak merah-merah banget lah. Kita teman-teman bisa trading lah besok harusnya ya. Nah kalau kita lihat di sini, kenapa sih saya bilang kalau besok kayaknya sih nggak terlalu jelek gitu ya. Nah kita lihat di sini teman-teman ya. Memang hari ini asingnya masih net sell gede ya, masih net sell banyak teman-teman. Tapi ada yang nyempil di sini guys, yaitu saham BNI guys. Nah dari sini teman-teman. Nah biasanya kalau market merah terus 4 big bank itu merah ya, 4 big bank itu net sell merah. Nah biasanya marketnya masih jelek. Tapi ini udah ada satu yang misah sendiri guys. Kita lihat sini, BNI ini udah net buy asing teman-teman. Nah kalau kita lihat yang lain nih kayak Mandiri, BCA, BRI ini masih net sell. Tapi teman-teman kita lihat di sini, BCA guys, lihat di sini BCA. BCA hari ini net sellnya cuma 170 miliar. Ini kecil banget teman-teman. Kalau yang kemarin tuh sampai 2 triliun loh. Bayangin aja, triliunan kalau yang kemarin-kemarin tuh. Nah sekarang net sell dikit, 170 miliar dan hijau. Lihat di sini teman-teman, semua big banknya hijau. Nah ini saya kira sih besok seharusnya sih marketnya hijau ya, seharusnya teman-teman. Dan kita berharap seperti itu karena memang udah merah berhari-hari kayak gitu. Dan ini yang net sell asing udah mulai ada hijau-hijaunya kayak gitu teman-teman. Harusnya sih besok hijau marketnya guys. Nah ini yang dibeli asing juga kebanyakan hijau ya. Ya ada merahnya juga tapi hijau-hijau kayak gitu teman-teman. Jadi masih oke seharusnya marketnya besok dan bisa di trading. Nah bisa pantau besok marketnya karena lumayan oke seharusnya. Oke ya, kita akan ngasih watchlist teman-teman semua ya, bagi teman-teman yang pengen trading kayak gitu. Nah besok nih kita ngasih watchlist. Nah tapi ya teman-teman harus analisa lagi masing-masing, ini disclaimer on ke teman-teman ya. Tapi sebelum itu bagi teman-teman semua yang pengen join Instast rekomendasi di bulan Mei, nah teman-teman akan tergabung ke 2 rekom ini guys. Udah ada grupnya ya nih teman-teman, langsung kita joinin atau kita invite ke sini kalau teman-teman pengen join. Nah untuk saat ini kita masih aktif di April. Nah April hari ini kita dapat profit di Kuas ya, terus ada Laba, ada Halo, ada Padi ya. Terus ada satu lagi apa tadi? Apa tadi? Tadi kita cuan 5 kok. Jaya. Ya Jaya. Kita cuan 5 tadi teman-teman ya di hari ini. Lumayan kok ya, 5%-an kan ya, lumayan. Jadi kalau teman-teman semua pengen dapat rekomendasi ODT BCP dan swing tentunya kalau marketnya lagi bagus, nah teman-teman langsung chat aja guys, kontak ada di situ. Harga tiket masuknya itu 100.000 aja teman-teman. Jangan sampai kelewat karena di tanggal 30 kita udah tutup ya untuk STS Mei. Nah kita akan bahas yang pertama itu saham dari Supa guys. Nah Supa ini kalau menurutku udah sampai support guys. Superbank ya. Nah ini udah support teman-teman. Nah saya kira udah mulai menarik buat dibeli kayak gitu. Udah di support. Dan ini supportnya termasuk lumayan kuat ya di sini teman nih. Ini support. Nah hari ini ada akumulasi teman-teman, saya udah cek tadi si Supa ya. Ada CC guys ya. Di sini kita lihat Supa closing di 835 di bit dan di sini ada WCC-nya masuk lagi teman-teman. Udah mulai beli lagi sih, saya kira udah mulai menarik lah. Ini di bawah sih harganya. Nah mungkin targetnya kemana nih bang? Ya mungkin ke 860 sampai 880 lah. Semoga aja besok hijau lumayan gede nih untuk si Supa kan teman ya. Oke kita lanjut saham yang kedua, itu saham dari Kuas guys. Nah Kuas ini guys ya, kita sering banget buat trading guys. Kalau di STS ya, Kuas ini termasuk saham yang enak banget buat di trading scalping teman-teman. Karena dia volatil. Jadi kalau teman-teman mau nyari saham yang enak, yang mau buat scalping itu pastikan nyari yang volatil. Jadi teman-teman bisa masuk itu harian. Jadi tiap hari itu trading di Kuas gitu bisa, kayak gitu teman-teman. Karena volatil, jual, nanti besok masuk lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi gitu aja sih enak. Bisa everyday kayak gitu. Kalau saya malah nggak terlalu suka saham yang naik terus. Saham yang arah gitu malah ya itu cuma arah sekali doang. Tapi saya seneng yang beli naik turun lagi, beli naik turun lagi. Ini saya seneng banget yang modelan seperti itu. Nah Kuas ini termasuk kayak gitu guys. Nah Kuas ini kita trading guys dari tanggal 24 sampai tanggal 28 hari ini nih profit terus teman-teman. Nah saya kira besok masih menarik nih untuk si Kuas teman-teman ya, karena dia akan ngejar harga yang di sini teman-teman. Nah ini kita udah jelasin di video khusus ya, di waktu itu video khusus pelanggan. Nah dia akan ngejar ke sini harusnya teman-teman ke 130-an lah. Ya mungkin saya nggak ngomong besok langsung ya, tapi pelan-pelan harusnya dia akan ngejar ke angka ini teman-teman, ke 130-an kayak gitu. Dan sekarang harganya masih 114, jadi enak, kita bisa
trading. Nah, tapi kalau teman-teman beli saham yang seperti ini wajib pakai money management ya. Wajib banget pakai money management, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian beli saham misalnya di 130 gitu ya. Terus ini kok di bawah longsor 2 hari. Nah, ini udah menarik, beli lagi AVG down. Nah, ini profit teman-teman. Jarumnya kayak gitu. Nah, kalau kalian belinya itu all in langsung di sini, nah otomatis cut loss kan rugi. Tapi kalau kalian pakai bisa beli bawah sekali. Nah, saat pump akan profit kayak gitu. Jadi wajib pakai money management, guys. Oke, kita lihat ya untuk si Kuas. Di STS kemarin juga seperti itu, teman-teman. Nah, ini Kuas ada AK yang masuk nih, lumayan, teman-teman. Masuknya di harga closing ya. Sepertinya AK ini BSJP. Nah, saya kira besok masih bisa trading lah. Mungkin targetnya bisa 120 lah. Semoga kurang lebih bisa lah, teman-teman ya. Dan pelan-pelan tiap hari. Semoga nggak langsung ke 133, nggak langsung. Saya pengen sampai 10 hari ke depan lah baru sampai 130 sih nggak apa-apa kayak gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Ini Sanbari Ratu, guys. Nah, ini saham yang agak premium harganya. 5 ribuan gitu ya. 5 ribuan, jadi saham yang agak premium, teman-teman. Satu lotnya kan berapa berarti 500 ribu ya. Mahal ya, nggak kayak Kuas. Agak premium harganya, teman-teman. Nah, di sini menarik. Ratu ini biasanya kalau IHSG hijau dia hijau, guys. Nah, kita lihat di sini asingnya masuk tuh di saham Ratu ya. Nah, di sini kita lihat sih targetnya resistnya di sini, teman-teman. Ini sebenarnya turun nutup gap, guys. Ini kan naik ya. Nah, ini turun nutup gap tuh. Ini ada gap di sini, lihat guys. Tuh. Ketutup ya di tanggal 24 27 ini ketutup. Nah, ini udah mulai naik lagi. Nah, resistnya di sini, guys. Selanjutnya tuh. Di sekitaran 6.950. Ya, 7.000 lah. Nah, harusnya sih Ratu pelan-pelan ke 7.000 lah seharusnya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita udah tahu target jangka menengahnya gitu ya. Nah, kita trading tuh enak. Nah, mungkin targetnya sehari cuma 3%, 4% ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita itu kalau teman-teman mau scalping itu pastikan proyeksi jangka menengahnya tuh dia akan naik. Walaupun target kita cuma 3%, 4%, tapi proyeksi kedepannya tuh jauh di atas. Jadi kita itu potensi keuntungan itu jauh lebih besar. Ya, kayak gitu. Kalau kita udah memproyeksikan bahwa saham ini dalam jangka menengah itu akan naik, nah kita trading di saham tersebut tuh akan potensi profit kalian di trading, scalping itu akan lebih besar. Nah, targetnya ke 7.000 nih. Nah, berarti misalnya ya mungkin besok-besok trading lah bisa sampai ke 6.750 sampai 6.800, 6.825 bisa lah kayak gitu. Sudah paham ya di sini, teman-teman. Oke, lanjut. Ini saham yang terakhir. Saham terakhir ini adalah saham Nostalgia. Saya waktu itu pernah bahas ya di video khusus tentang swing BJTM kayak gitu. Nah, memang kita udah ambil di bawah sih waktu itu. Teman-teman semua yang ngikutin video yang saya buat dulu itu mungkin AVG-nya 555 atau 5560 lah. 560 kayak gitu di sekitaran ini. Nah, kenapa sih kok kita ngingetin BJTM kayak gitu, teman-teman? Ini bukan buat trading ya, guys ya. Yang buat trading ketiga saham di atas, Supa, Kuas, Ratu. Nah, kalau BJTM ini, teman-teman, ini buat swing, guys. Nah, tapi swingnya nggak lama, guys. Nggak lama, teman-teman. Kenapa? Karena ini bentar lagi, teman-teman, pestanya tuh. Nah, lihat ya di sini. Dia itu mau tanggal 6 Mei itu mau RUPS dan kita lihat di sini labanya naik, guys. Laba tahunannya naik ya daripada tahun lalu, berarti dividen tahun ini tuh lebih besar daripada tahun lalu, teman-teman. Dan kalau saya perkirakan saya mirror ke masa lalu gitu ya. DPR BJTM tuh 55%, guys. Nah, berarti dividennya berapa? Nah, kita tinggal hitung. 104 kita buletin ya, dikurangi 45%, guys. Nah, dividennya berarti sekitar 57 per lembar saham dividennya. Perkiraan saya. Berarti dibagi harga yang sekarang nih berapa nih? Closingnya 575. Berarti dividennya tuh 9,9%, ini gede banget. Ini setara BRI Mandiri kayak gitu, teman-teman. Gede ini, guys ya. Hampir 10%. Wow, mantap sekali. Nah, saya kira sih ini bakal naik lah. Kayak gitu, teman-temannya nantinya saat dia itu udah pengumuman dividennya, teman-teman. Karena dia membentuk namanya itu higher low ya. Ini lower. Nah, harusnya dia akan bentuk higher high lah. Mungkin targetnya ke 620 sampai 630 lah untuk BJTM sampai dia menjelang come date-nya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini kan di sini BJTM naik ya. Lihat di sini, guys. Ini yang tahun lalu. BJTM naik di sini, terus dia sideways. Nah, ini menjelang RUPS
kayak yang sekarang lah. Nah, setelah dia pengumuman dividen dia terbang. Ini setelah pengumuman dividen terbang sampai come date-nya. Nah, baru nanti ex date-nya di longsor kayak gitu. Oke, bisa dipantau untuk BJTM karena dividennya lumayan guys. Tapi ini bukan buat trading ya guys ya untuk BJTM. Jadi buat yang sabar aja. Oke, thanks sudah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya guys.